Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air putih dulu, air putih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir ada orang yang mau minum di Al-Haud. Masih ingat Al-Haud? Al-Haud adalah telaga. Masing-masing nabi punya telaga. Yang paling besar, yang paling banyak, yang gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Itu telaganya siapa? Telaganya siapa? Mari Bu. Ya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Apa hubungannya Al-Haud dengan Al-Kautsar? Apa hubungannya Al-Kautsar dengan Al-Haud? Al-Kautsar di surga, Al-Haud di padang mahsyar. Apakah ada hubungannya? Ada. Apa? Seluruh air yang ada di Al-Haud berasal dari Al-Kautsar. Ada surat namanya surat Al-Kautsar. Itu dia. Nah, Rasulullah ingin supaya seluruh umat beliau minum air telaga tersebut. Maka setiap kali beliau melihat umatnya, kok beliau bisa tahu, Bu ya? Kok beliau bisa tahu ya? Kan kita belum lahir, beliau sudah wafat. Artinya miliaran umat beliau belum pernah bertemu dengan beliau. Pertanyaannya, kok beliau bisa kenal? Oh, ini umatku. Oh, ini umatku. Oh, ini umatku. Dari mana, Bu? Iya, ada tandanya. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tandanya. Tandanya di mana, Bu? Iya, di kaki, di tangan, di wajah. Anggota wudhu. Itu tanda. Maka Nabi tahu, oh ini umatku. Oh ini umatku. Maka beliau mengajak umat-umat beliau untuk minum di air telaga beliau itu. Nah, ada beberapa orang, mungkin puluhan atau ratusan, diajak oleh Nabi, ayo minum air telagaku ini. Oleh Allah diusir. Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka.
engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Apa yang mereka lakukan, Bu? Mereka ini betul dulu sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, makan bareng Nabi. Nabi kenal. Ketika Nabi sudah di mahsyar bertemu dengan mereka, tentu Nabi masih ingat, wahai para sahabatku, minumlah air telaga ini. Kata Allah, jangan, nggak boleh. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Apa yang mereka perbuat setelah Nabi wafat, Bu? Murtad, keluar dari Islam. Apakah mereka ini sahabat? Bukan. Karena syarat sahabat ada berapa kemarin? Ada 3, bukan 2. Selama ini kan orang mengatakan syarat sahabat ajaran bahwa kalau Rasulullah bisa melihat kita dari 66 atau Al-Hadi Asyar, hadis ke-11 dari bab melempar dengan alat dan yang dilempar cuman kerikil, ya. Maksud Nabi jangan tanggung-tanggung, kalau mau main senjata sekalian boleh, kalau Nabi sudah bersabda, ya. Ibu pernah dengar pakai tombak kalau hal seperti ini, bukan sesuatu selalu ada manfaatnya. Di rumah bermanfaat buat rata-rata bukan rata-ratanya orang-orang pasti, ya. Siapa namamu? Ibrahim, mana coba, ya, memerankan Firaun, ya, atau cukup suara, artinya pasti bohong, ya. Wala yanka'ul aduwa, sesuatu tapi tidak bisa membunuh. Tombak, senapan, bom, itu tidak mungkin berkembang. Kalau berkembang pasti kalau ibadah makhluk sa'ban, bid'ah, sesat. Dulu Nabi kalau ada orang mati itu, maka perkembangan ini adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah. Boleh, memang harus berkembang. Maka kalau kita mau naik kendaraan 10 gedung hancur, dan itu mata teman, mata keluarga, atau mata diri sendiri, ya, karena memang krik. Maksudnya gigi temennya, bukan hanya melaksanakannya, ancamannya adalah neraka dunia. Pak Pendeta, kalau ada di Kristen, ya, sang istri meninggalkan harta uang 10 pendeta, jawabannya 10 macam. Orang ngarang semua. Kita masing-masing dapat berapa? Bicara tentang siasat syariah, berbicara tentang bagaimana bertetangga, bahkan berbicara tentang lalat. Ya, jika minumanmu kemasukan lalat, maka iya, celupkan sekalian. Karena lalat itu sayap sebelahnya ada racun, sebelahnya lagi ada penawarnya, jadi impas. Ini agama apaan? Agama kok kayak di kampus teknologi, ya, kayak di ilmu biologi, padahal agama, gitu. Jangan kalian cegat petani yang sedang bawa barang dagangannya ke pasar.
petani harus tahu harga pasar. Sampai di sini Nabi mengatur. Hari ini aturan ini tidak diperdulikan sampai petani dibikin bulan-bulanan oleh tengkulak. Jadi aneh. Di mana-mana yang namanya jual beli, yang nanya harga siapa? Pembeli. Yang jawab penjual. Ya, bang ini berapa? Ya kan? Ini ada jual beli yang punya dagangan, habis panen singkong, habis panen kentang, nanya sekarang singkong berapa, kentang berapa. Ya, kan mestinya dia yang berhak menentukan, orang dia yang punya kentang, punya singkong, yang panen. Malah nanya sama tengkulak. Jawabannya suka-suka tengkulak. Oh, sekarang 5.000. Padahal tengkulak ini tahu 11.000. Ini kasihan sekali petani. Capek, lelah, bermodal, pupuk mahal, berbulan-bulan baru panen. Ini tengkulak ngambil pagi, siang sudah jadi duit. Berlipat-lipat. Gara-gara apa? Itu tadi. Aturan Nabi tidak dijalankan. Sunnah Nabi tidak diamalkan. Maka ketika sunnah Nabi diamalkan, masalah demi masalah terselesaikan. Salah satu masalah di BSD Bintaro, Jakarta ini, sulit nyari, mahal nyari tanah kuburan. Ya Bu ya? Ya yang punya duit nggak masalah. Saudara-saudara kita yang nggak punya duit, mesti keluar 3 juta, 4 juta, ada yang 9 juta, ada yang 10 juta. Karena memang tanah mahal. Nah, karena mereka nggak kenal sunnah. Kalau kaum muslimin kenal sunnah, murah semurah-murahnya. Itu 10 kali 10 meter, bisa muat berapa mayat, Bu? Bisa muat jutaan mayat, kalau tahu sunnah. Sayang kaum muslimin tidak tahu sunnah, makanya nambah lagi, dan mahal sampai dibisniskan. Ya, kalau orang-orang kafir ya biarin lah kafir. Ini orang Islam ikut-ikutan. Ya, memorial ada di sini. Ya, Memorial Park, ya, mahal itu. Ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, ada yang mahalan dikit, pakai AC itu katanya ratusan juta. Ya, luar biasa, sangat luar biasa. Nah, seandainya kaum muslimin faham sunnah, selesai. Wafi riwayatin, di riwayat lain dikatakan anna qariban li ibni Mughaffal khadaf. Ada ini yang meriwayatkan hadis tadi Ibnu Mughaffal ya Bu ya. Namanya Abdullah bin Mughaffal, kunyahnya Abu Sa'id. Nah, saudara dari Ibnu Mughaffal ini bermain khadaf, bermain ketapel. Ibnu Mughaffal atau Abu Sa'id melarangnya, fanahahu, jangan ya. Mungkin adiknya, mungkin keponakannya, disebutnya qariban, karib kerabat. Jangan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang khadaf ini. Melarang bermain ketapel seperti ini. Wa qal innaha la tasidu saydan, kata Nabi, ketapel ini tidak bisa menghasilkan buruan. Cuman bisa mematahkan gigi, cuman bisa menyakiti mata, ya, tidak bisa membunuh buruan. Summa ada, setelah diperingatkan oleh Ibnu Mughaffal, adiknya tadi atau keponakannya tadi masih bermain khadaf,
masih bermain ketapel, padahal sudah disampaikan ini dilarang oleh Nabi. Faqal, maka Ibnu Mughaffal mengatakan, uhaddithuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu thumma utta. Aku telah larang engkau, aku telah sampaikan kepada engkau bahwa Nabi melarang bermain khadaf, tapi engkau terus saja bermain khadaf. La ukallimuka abadan, aku nggak mau ngomong lagi sama kamu selama-lamanya. Aku tidak mau lagi berbicara denganmu selama-lamanya. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh. Lah katanya maksimal 3 hari. Ya kan? Nggak ngomong, nggak nyapa, nggak negur, nggak salam. Boleh. Ketika kita marahan, maksimal 3 hari. Tapi kenapa ini selama-lamanya? Boleh. Karena ada alasan. Apa alasannya? Dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Boleh. Ya, misal ini namanya hajar. Ha, jim, ra. Hajar. Bukan hajar. Bahasa kita mungkin boikot ya. Misal ibu punya anak gadis sudah 3 SMP. Udah balik ya? Masih belum pakai jilbab. Dikasih tahu nggak mau, dibentak nggak mau, di ini nggak mau, ya. Mulai sekarang, kalau kamu masih belum mau pakai jilbab, nggak ada uang saku, nggak ada yang antar kamu sekolah, nggak ada uang, ya. Jangan ngomong lagi sama ibu, ya. Didimin, ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, ya. Bahkan salam saja nggak ibu jawab, atau ibu jawab dalam hati. Ibu nggak ngasih salam sama dia ketika ini, namanya menghajar. Bolehkah? Bolehkah? Boleh. Boleh sampai dia mau pakai jilbab. Tentu namanya anak butuh uang, butuh kasih sayang, butuh ditegur, ya. Awalnya karena terpaksa, nggak masalah, karena pakai jilbab itu kebiasaan, ya kan? Pakai jilbab kebiasaan, ngomong baik, salam itu kan kebiasaan. Jadi dibiasakan dari kecil. Ya namanya kecil kan belum takut neraka, namanya juga kecil kan, belum pengen surga dan seterusnya. Tapi dibiasakan oleh kita. Ini namanya menghajar. Sunnah bagi ibu menghajar anak, ya, atau suami menghajar istri. Jadi ibu dihajar oleh suami, ya. Dek, kalau kamu masih nggak mau pakai jilbab juga, ya, nggak ada nafkah, nggak ada ini, nggak ada itu, boleh. Yang tidak boleh? Yang tidak boleh? Yang tidak boleh anak menghajar orang tua, istri menghajar suami, kita menghajar tetangga, boleh nggak? Bu RT masih nggak mau pakai jilbab, nggak akan saya tegur. Apa urusannya? Apa urusannya? Ya, itu tetangga doang, tetangga, temen nggak bisa. Yang bisa anak, suami ke istri, mungkin atasan ke bawahan, bisa ya. Namanya bawahan butuh gaji, butuh kerja. Sekarang cari kerjaan tidak gampang, ya. Kalau masih nggak mau sholat, masih nggak pakai jilbab, jangan kerja di sini. Bolehkah? Boleh. Jadi apa yang kita miliki, kemampuan yang ada pada diri kita, kita pakai untuk berdakwah. Niatnya bagus, ya, supaya nanti dia tidak masuk neraka, supaya selamat sampai surga, supaya nanti tidak diazab. Kan bagus kan? Dengan cara menghajar tadi, ya. Nah, ini contohnya.
Ibnu Mughaffal bersumpah, la ukallimuka abadan, aku tidak mau bicara lagi dengan kamu selama-lamanya. Ya tentu selagi dia terus main qadhaf. Kalau dia sudah berhenti, bertobat, mungkin berbulan-bulan, bertahun, ya berarti sudah bertaubat. Ya. Beberapa tahun dulu, ya, sudah kita lewati hadis Rasulullah menghajar Ka'ab bin Malik 50 hari, hampir 2 bulan. Berarti hajar itu boleh, kaidah hajar itu ada. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim, fiqhul hadis. Yang pertama ada beberapa, saya pilihkan beberapa saja ya. Al-Islamu yanha an kulli fi'lin la fa'idata fih. Islam melarang perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Jangankan bahaya ya, jangankan dosa ya, ini tidak ada manfaatnya. Jam 12 malam, jam 1 malam, dorong-dorong kayu kecil, ya, kayu kecil segini didorong sono, dorong sini, ya, yang sono dorong juga sono sini, ya, main catur, kan, dorong-dorong kayu gitu kan. Ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Bahkan ada ancaman tentang nardasyir. Man la'iba nardasyir. Barang siapa yang bermain nardasyir, maka seolah dia mencelupkan tangannya ke darah babi. Ya, tentu menjijikkan ya. Maka jangan pernah main nardasyir. Nardasyir itu permainan yang gak ada gunanya. Ya, seperti catur, dam-daman, ular tangga. Ini kan gak ada manfaatnya. Kalau main bola ada manfaatnya nggak? Ada, keluar keringat, olahraga ya, lari sana, lari sini, yang penting nutup aurat ya. Main pingpong, main tenis, main kasti, kan olahraga. Lah kalau ini apa? Ya, ngasah otak juga nggak bener itu ya. Itu mungkin orang kafir ya. Kalau orang kafir itu nggak ada kan baca Al-Quran ya, atau ayo baca Injil gitu ya, nggak ada. Maka mainnya biar nggak pikun main ini ya. Kita ini udah punya ya, cukup baca Al-Quran kan, konsentrasi itu ketika baca Al-Quran. Insya Allah ketika setiap hari baca Al-Quran, insya Allah tidak akan pikun. Nah, orang kafir kan nggak kenal Al-Quran, orang kafir nggak kenal sholat. Maka bagi orang kafir untuk tenang biar nggak pikun punya cara ya, main kayak gitu, kemudian meditasi, main yoga. Itu orang kafir. Kita udah punya sholat ya, bukan cuma 5 waktu, ada tambahan bagi yang mau. Ada qiyamul lail, tahajud, witir, ada qobliyah, ba'diyah, ada duha, ada tahiyatul masjid, ada sholat wudu. Bahkan walaupun masih hilaf, ada sholat sunat mutlak. Ibu pengen sholat, duha sudah, tahiyatul masjid sudah, sholat sunat wudu sudah, istikharah sudah, sholat hajat hadisnya dhaif ya. Jangan pernah sholat hajat, karena sholat hajat hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif berarti bid'ah. Yang sahih adalah sholat istikharah. Sepertinya belum lama kita bahas, kan nggak ada pilihan, adanya cuman hajat. Masa sholat istikharah? Jawabnya iya ya. Sepertinya belum lama sudah kita bahas bahwa ketika kita punya satu pilihan, biasanya ibu kan punya 2 pilihan nih,
Ini anak mending masukin ke UI apa ke ITB? Dua-duanya diterima. Pilih UI apa ITB, bingung. Lalu sholat istikharah. Ya, minta petunjuk pilihan. Nah sekarang cuman diterima di UI. Emang nggak daftar di ITB, nggak daftar di IPB. Satu doang udah keterima. Masih disunahkan istikharah apa tidak? Masih. Kenapa? Karena kita ini bodoh. Yang maha tahu cuman Allah. Menurut kita masuk UI, sekarang UI itu udah Islami misalnya. Oh, hampir nggak ada yang nggak pakai jilbab kecuali yang kafir. Kita nggak tahu apakah anak kita masuk UI itu berakibat baik atau buruk. Yang tahu cuman Allah. Ya Allah, seandainya anakku masuk UI ini berakibat baik, masukkan ya Allah. Tapi kalau berakibat buruk, malah jadi ngerokok, musik, apalagi sampai minum khamr, narkoba, maka tutuplah jalannya ya Allah. Begitu. Jadi jangan mentang-mentang pilihannya cuma satu, kita tidak istikharah. Ya, walaupun satu pilihan, tetap disunahkan istikharah. Karena kita tidak tahu itu berakibat baik atau buruk. Kecuali yang pasti baik. Apa Bu? Haji, umroh, ya. Mau umroh nanti bulan Desember istikharah, ya. Kalau umroh ini baik terus kan, ya umroh pasti baik lah. Mana ada umroh nggak baik, ya. Pokoknya sesuatu yang ibadah tidak boleh istikharah, ya. Mau memberangkatkan orang tua haji, ya nggak perlu istikharah. Mau zakat, ya. Yang kedua maksiat, ya. Mau berbuat maksiat, ya tentu tidak boleh istikharah. Karena maksiat pasti bu. Azamu hurmatil muslim. Walidzalika yahtatu syar'u lihimayatiha bikulli wasilatin. Keharaman kesucian seorang muslim, kehormatan seorang muslim, maka yang bisa membahayakan kaum muslimin jangan pernah kita lakukan, ya. Ini ketapel ini membahayakan kaum muslimin, jangan. Ya tentu ini boleh dikiaskan. Hari ini mercon misalnya, petasan, ya, membahayakan apa tidak? Jelas ini membahayakan, jangan, ya, tidak boleh. Bahkan kita disuruh ketika kita berjalan, lalu di jalanan ada al-adha, ya, imatatul adha anit tariq, maka kita disuruh menyingkirkan. Ada paku payung misalnya, ya, kita singkirkan. Begitu seorang muslim, bukan malah membahayakan orang lain. Yang bagi ala man ra'a munkaran mukhalifan li syar'i ayyunabbiha fa'ilahu. Barang siapa yang melihat kemungkaran yang menyelisihi syariat, maka dia harus mengingkari, dia harus menasihati, dia harus mencegahnya bagi yang mampu. Ini kan mampu, ya, mungkin sama adiknya atau keponakannya mampu. Adapun tidak mampu, tidak berdosa, ya. Ibu melihat Pak Lurah atau Pak Camat berbuat maksiat, ya ibu nggak mampu, ya udah biarin aja. Kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang agama pemimpin kita nggak akan ditanya, ya. Kita tidak akan ditanya oleh Allah bagaimana agama wali kota kita, gubernur kita, presiden kita, nggak akan ditanya. Maka jika wali kota kita, gubernur kita, presiden kita kok sering meninggalkan sholat, kita nggak akan ditanya. Bahkan pada mabuk, pada korupsi, kita nggak akan ditanya. Yang ditanya, iya, yang ditanya bagaimana anak istri kita. Itu kita ditanya. Kalau ibu, ya anak-anak.
Kalau sampai ibu punya anak kok sering meninggalkan sholat, belum menutup aurat, padahal sudah SMA, ibu diem saja, ibu akan ditanya. Berdosa tentunya. Maka terus berbagai macam cara. Ya syukur-syukur cuman disuruh sekali dua kali langsung mau. Ya ada kalanya kita diuji oleh Allah. Kadang diuji lewat suami, kadang diuji lewat istri, kadang diuji lewat anak. Ya namanya dunia ini ujian semua. Nggak ada yang tujuan. Ya walaupun ulama, walaupun nabi. Ada nabi yang anaknya kurang ajar? Ada nggak? Ya bukan kurang ajar lagi, bukan bandel lagi. Kafir. Padahal nabi, rasul pertama di muka bumi. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Anaknya kafir. Siapa namanya? Kan'an. Ya apalagi kita. Tugas ibu nasihati, terus nasihati. Kalau masih sulit padahal sudah bertahun-tahun, boleh tadi dengan menghajar. Ya. Diancam tidak dikasih uang saku, diancam tidak disapa dan seterusnya. Oleh karena itu hati-hati pergaulan. Biasanya anak-anak rusak itu karena apa sih, Bu? Iya, pergaulan. Nggak mungkin orang tuanya ngajarin ayo ngerokok, ayo minum khamr, biar keren dikit. Nggak mungkin. Orang tuanya, gurunya nggak mungkin. Itu rata-rata mayoritas dari temannya. Maka hati-hati kita cek anak-anak kita. Handphonenya sekarang temannya siapa saja, ngerokok apa tidak, ya. Sholat apa tidak, gitu, agar selamat. Ya. Maka banyak saudara-saudara kita karena merasa ngeri, ya, anak-anak sekolah SMA isinya tawuran, pacaran, bahkan ada yang narkoba. Ya bismillah lah pesantren. Ya, sejelek-jelek pesantren insya Allah tidak narkoba. Ya. Ya rokoknya, ya jangankan rokok, handphone aja kan nggak boleh, ya kan? Yang banyak merusakkan internet segala macam, ya kan? Itulah. Jawazu hijrani ahli bid'ah wa munabidhi sunnati wa ashabil ma'asi hatta yada'uha. Bolehnya menghajar, bolehnya memboikot untuk anak, kerabat, bawahan yang melanggar sunnah, yang menentang syariat. Sampai kapan? Sampai dia meninggalkan maksiat itu. Jadi walaupun lebih dari 3 hari. Yang 3 hari itu cuman karena emosi. Ibu emosi, tersinggung betul dengan Bu RT misalnya. Maka ketemu nggak ngasih salam, nggak nyapa, boleh, karena saking sakitnya. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Itu kan karena emosi, ya. Maka Bu RT jangan bikin emosi, ya. Kemudian ya juzu hajru ahli bid'ah abadan. Bolehnya menghajar ahli bid'ah selama-lamanya, karena ahli bid'ah ya sulit lah. Ya, namanya ahli bid'ah kan. Maka selamanya. Ibu tahulah ya, mungkin di sini ada, ya kalau tokoh kan banyak ahli bid'ah. Ya, selama-lamanya. Nggak mau dengar ceramah dia, nggak mau baca tulisan dia, karena dia mengajarkan sesat, katanya semua agama sama, karena katanya sholat nggak wajib, ya kan ada yang seperti itu. Jangan dengerin, jangan baca, jangan kenal, jangan sampai kita ikut sesat. Yang terakhir, dinullahi
ahabbu ilal mu'mini min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa aqaribihi wa ahibbaihi wa nasi ajma'in. Agama Allah, syariat Allah, sunnah Nabi itu lebih dicintai oleh seorang muslim daripada anaknya sendiri, bapaknya sendiri, temannya sendiri, bahkan dirinya sendiri. Artinya kita siap berkorban, kita siap sakit agar agama Allah terpelihara pada diri kita, walaupun harus sakit. Ya, apalagi anak, istri, orang tua, ini nomor sekian. Nomor satu adalah agama Allah, jangan sampai kita melakukan yang haram. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.